Untuk prosedur kunjungannya masuk ke sini, nanti pilih-pilih, bayarnya juga di sini. Biayanya 5.000. Oh, pelajar Surabaya gratis. Tiap hari 8 sampai 3 sore. Hari Senin tuh Hari Senin tutup nih, Minggu. Kita ini hari Minggu nih, tapi tetap buka. Walaupun tadi dikira tutup. Oke, kita masuk ke Museum Dr. Sutomo. Oke, jadi sebelumnya sama datang di Museum Dr. Sutomo. Perkenalkan saya Rani, saya salah satu staf dari Museum Dr. Sutomo ini. Nah, jadi Museum Dr. Sutomo itu sendiri merupakan museum khusus di mana membahas tentang tokoh pahlawan Indonesia, yaitu Dr. Sutomo, karena selama ini sosok beliau kan masih belum begitu familiar di masyarakat. Mungkin mengenal Dr. Sutomo sebagai nama rumah sakit, jalan atau sekolah. Nah, padahal sosok beliau ini sangat luar biasa dalam proses menuju kemerdekaan, perjuangan menuju kemerdekaan. Nah, untuk Museum Dr. Sutomo ini sendiri itu ada 3 zona. Ini adalah zona pertamanya. Untuk zona pertama sendiri itu ada 2 lantai. Untuk lantai yang pertama itu lebih membahas tentang biografinya beliau. Mulai beliau lahir, sekolah, sampai bertugas di berbagai kota itu ada di lantai pertama. Nah, setelah itu bisa lanjut ke lantai kedua, itu lebih ke zona profesi. Jadi lebih mengarah ke koleksi-koleksi yang berhubungan dengan profesi beliau, yaitu sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin. Setelah itu bisa lanjut ke zona kedua, itu tepatnya di pendopo yang di depan sana, atau yang lebih dikenal dengan sebutan GNI, Gedung Nasional Indonesia. Di sana merupakan zona pergerakan yang membahas tentang Dr. Sutomo dulunya pernah mendirikan organisasi apa aja dan bagaimana proses pembangunan GNI seperti apa, itu ada di zona kedua. Lalu untuk zona terakhirnya adalah makamnya beliau. Jadi seperti paket komplit ya Bapak Ibu. Jadi setelah mengenal sosoknya beliau bisa melakukan waktu sebentar untuk berziarah ke makamnya. Tapi mohon maaf untuk kakaknya, apa dia sudah berhalangan, tidak diperkenankan untuk berkunjung ke makam. Jadi ini ada sedikit kenangan dari kami, bisa dibawa majalah penyebar semangat. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar majalah penyebar semangat? Belum. Nah, jadi majalah penyebar semangat ini salah satu pendirinya adalah Dr. Sutomo. Nah, dan pertama kali terbit itu pada tahun 1933 dan sampai sekarang masih eksis. Terbitnya mingguan setiap hari Jumat. Nah, dan yang membuat unik dari majalah ini adalah dari dulu sampai sekarang masih menggunakan bahasa Jawa. Ada aksara Jawanya juga, TTS-nya juga pakai bahasa Jawa. Jadi Dr. Sutomo itu beliau lahir di Desa Ngopeh, Kabupaten Nganjuk. Beliau ini merupakan anak pertama dari 7 bersaudara, dan beliau ini juga mempunyai nama kecil. Jadi sebelum berganti menjadi Sutomo, nama kecilnya beliau adalah Subroto. Mungkin ada yang tahu mengapa berganti nama? Apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini anak saya suka sejarah soalnya. Jadi kalau Pak Karno kan dulu juga punya nama kecil ya, itu Kusno. Zaman dulu Kusno. kalau semisal sakit ya. atau enggak kuat derajat ya istilahnya, itu kan berganti nama. Nah, jadi dari Kusno menjadi Soekarno itu karena sakit-sakitan waktu kecilnya. Jadi berbeda dengan Dr. Sutomo. Jadi beliau ini berganti nama karena untuk memenuhi persyaratan masuk sekolah pada waktu itu. Syaratnya apa itu? Bagaimana? Syaratnya harus namanya? Berganti karena pada waktu beliau memasuki usia sekolah kurang lebih usia 8 tahun, beliau ini kan sekolah di ELS, sekolah bersama dengan bahasa-bahasa Eropa. Nah, jadi pada waktu beliau didaftarkan dengan nama Subroto, itu kepala sekolahnya menolak tanpa alasan yang jelas. Nah, mungkin karena nama Subroto itu terlihat terlalu Jawa ya, terlalu orang pribumi, nama pribumi, jadi digantilah nama menjadi Sutomo. Sutomo kan sudah nasionalis gitu ya, kedengaran bukan terlihat seperti orang Jawa. Nah, jadi pergantian nama itu terjadi pada tahun 1896 di usianya beliau kurang lebih 8 tahun. Nah, beliau ini setelah lulus dari ELS, nah bisa geser sebelah sini, di usia yang masih sangat muda, di usia 15 tahun, Dr. Sutomo ini sudah sekolah sebagai dokter. 15 tahun? 15 tahun. Nah, dulu namanya adalah dokter Jawa. Jadi dokter Jawa itu kalau sekarang ini kayak mantri kelasnya. Mungkin kakaknya tahu mantri? Mantri. Nah, jadi mantri itu kayak petugas medis yang ditugaskan di desa-desa, di pedesaan.
Jadi tugasnya dulu hanya membantu kayak suntik pasien seperti itu. Nah, dan beliau di sini juga di usia 20 tahun, Dr. Sutomo ini mendirikan organisasi pergerakan pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Tepatnya pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, kira-kira tanggal 20 Mei kita memperingati sebagai hari apa? Hari apa? Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional. Nah, jadi beliau ini sekolahnya sebagai dokter jiwa itu ada di Stovia. Stovia. Nah, dan beliau mendirikan organisasi Budi Utomo juga pada saat beliau sekolah di Stovia. Oke. Nah, jadi kalau sekarang ini kalau kuliah itu kan syarat kelulusannya harus skripsi dulu ya. Nah, jadi berbeda dengan Dr. Sutomo. Jadi beliau ini bisa lulus dari Stovia asalkan mau ditugaskan di berbagai kota di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Nah, karena pada waktu era ini ada suatu wabah penyakit yang sangat luar biasa, yaitu wabah pes disebabkan oleh tikus. Jadi zaman dulu kan banyak sekali seperti gudang ya, gudang untuk menyimpan cadangan makanan atau seperti menyimpan barang-barang seperti itu. Nah, pada waktu itu terkena, kotorannya tikus, entah itu air kencingnya atau kotorannya tikus. Nah, jadi pada saat itu banyak sekali yang terkena, makanan itu terkena kotoran tikus sehingga menyebarlah dengan sangat cepat wabah pes tersebut, sehingga untuk orang-orang atau Dr. Sutomo sekarang dari Stovia ini bisa lulus asalkan mau ditugaskan di berbagai kota. Nah, jadi beliau ini lulus dari Stovia tepatnya di tahun 1911 dan Stovia sendiri ini merupakan cikal bakalnya FKUI. Dan untuk gedungnya sendiri ini merupakan menjadi museum kebangkitan yang ada di Jakarta. Jadi mulai tahun 1911 sampai 1918 Dr. Sutomo ini melakukan perjalanan dinasnya di berbagai kota. Nah, jadi pada saat tepatnya di tahun 1917 Dr. Sutomo ini ditugaskan di salah satu rumah sakit di daerah Blora. Nah, dan beliau di sini bertemu dengan seorang perawat Belanda yang kemudian menjadi istrinya. Kalau sekarang ini pepatah Jawa mengatakan bahwa Weting Tresno Jalaran Soko Kulino itu sudah berlaku di eranya Dr. Sutomo. Setelah itu Dr. Sutomo masih melakukan perjalanan dinas terakhirnya yaitu di Batu Raja. Fotonya ada di sebelah sana. Ini merupakan perjalanan dinas di Indonesia terakhir beliau, dan di sini juga sudah didampingi oleh istrinya yang bernama Everdina Bruring. Nah, setelah beliau melakukan perjalanan dinasnya ini, Dr. Sutomo ini memberanikan diri untuk mengajukan beasiswa pada pemerintah Belanda agar orang-orang pribumi ini diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Nah, dan beliau sendiri mengapa kok memberanikan diri? Karena untuk mendapatkan gelar dokter yang sebenarnya zaman dulu itu harus meneruskan pendidikannya ke luar negeri. Jadi kalau nggak ke luar negeri gelarnya masih setara kayak mantri tadi ya sebagai dokter Jawa. Nah, sehingga di tahun 1919 Dr. Sutomo ini merupakan orang pribumi pertama yang berkesempatan untuk melanjutkan sekolahnya di Belanda dan juga di Jerman. Nah, foto-fotonya ada di sebelah sini. Jadi selama kurang lebih 4 tahun mulai tahun 1919 sampai 1923 beliau menempuh pendidikannya di Belanda dan juga di Jerman. Nah, pada waktu di Belanda ini juga dimanfaatkan oleh Dr. Sutomo untuk bisa lebih dekat lagi dengan keluarga istrinya. Bisa dilihat di sebelah sana itu merupakan foto keponakan Dr. Sutomo yang memberikan ucapan selamat datang untuk menggunakan bahasa Belanda. Ini Dr. Sutomo. Ini foto istri Dr. Sutomo beserta istrinya. Nah, jadi setelah beliau ini sekolah lulus dari Belanda, beliau ini memutuskan untuk kembali lagi ke Indonesia dan menetap di Surabaya. Nah, dan di Surabaya ini Dr. Sutomo bekerja di salah satu rumah sakit tertua, yaitu Rumah Sakit Simpang. Fotonya ada di Simpang. Sekarang? Rumah Sakit Simpang. Sekarang jadi apa? Sudah beralih fungsi menjadi salah satu mall di Surabaya. Apa itu? Surabaya, Plaza Surabaya atau Delta Plaza. Oh, Delta Letaknya Plaza. ada di sebelah baratnya Monumen Kapal Selam. Oh. Nah,
Nah, jadi kalau googling ya tentang sejarahnya Plaza Surabaya, di situ pasti akan ada cerita mistis. Karena nggak heran dulunya adalah bekas rumah sakit, di mana Dr. Stomo bekerja. Dr. Stomo juga menjadi dosen di Nias. Jadi Nias itu bukan Kepulauan Nias. Oh, bukan. Nias itu merupakan cikal bakalnya SK UNER. Oh. Dan dia ini merupakan orang pribumi pertama yang memberikan atau mengajar di bidang dermatovenerologi, hubungan dengan kulit dan kulit. Nias. Ya, oke. Nah, tapi saya waktu di Surabaya, istrinya ini kan orang Belanda ya. Jadi dari dulu sampai sekarang Surabaya sudah terkenal dengan hawanya yang panas. Sehingga waktu di Surabaya istrinya ini mengalami sakit-sakitan karena pengaruh cuaca di Surabaya ya. Sehingga oleh Dr. Stomo dibuatkan rumah Tedbira. Itu letaknya ada di Cilacap, Mojokerto, yang udaranya lebih sejuk. Nah, jadi selain cinta lokasi, Dr. Stomo ini juga menjalani LDM ya, long distance married. Karena perjalanan Surabaya Mojokerto itu bisa dilakukan kurang lebih seminggu 2 kali atau bahkan bisa sebulan 2 kali untuk menjemput istrinya di sana. Tapi sayang istrinya beliau ini di tahun 1934 tepatnya pada tanggal 17 Februari meninggal dunia karena sakit paru-paru basah. Nah, dan untuk istrinya sendiri dimakamkan di Surabaya juga di komplek pemakaman Belanda Kembang Kuning. Anaknya dia ada keturunan. Jadi dari pernikahan beliau ini tidak dikaruniai anak bapak. Dan beliau ini memang sosok yang luar biasa ya, setia pada satu istri aja. Jadi setelah istrinya meninggal dia tidak menikah. Nah, tapi setelah istrinya ini meninggal, Dr. Stomo ini tidak ingin terlalu lama larut dalam kesedihan sehingga beliau tetap aktif di organisasinya. Dan di tahun 1936 Dr. Stomo ini juga masih melakukan perjalanannya ke luar negeri ke Eropa karena beliau ini ingin menempuh atau mengambil ilmu yang ada di sana untuk diterapkan di Indonesia karena beliau ingin sekali membebaskan masyarakat dari penjajahan Belanda pada quote-nya dari Dr. Stomo. Dan menurut saya paling ngena itu adalah fakta non verba yang artinya sedikit bicara banyak bekerja. Sedikit bicara banyak berzikir. Semangat yang kita sebarkan yaitu semangat yang membangunkan kesadaran. Itu intinya, kesadaran yang bisa melahirkan bangsa kita mengabdi kepada kebenarannya, tunduk pada kesucian serta patuh kepada keadilan. Itu yang sepertinya, kesadaran itu yang sepertinya belum terasa ya sekarang, makanya seperti ini. Nah, mungkin menurut kakak-kakaknya paling menonjol itu bisa dilihat dari alat medis apa yang kiranya sangat menonjol yang berbeda dengan alat medis zaman sekarang. Benar, botol infus. Jadi botol infus zaman dulu itu masih sebesar ini, dan untuk bahannya sendiri masih terbuat dari kaca. Jadi untuk penggunanya bisa digunakan berulang kali dengan cara disterilkan terlebih dahulu. Karena memang zaman dulu kan masih semuanya serba terbatas ya. Dan di sebelah sini juga ada kursi periksa untuk pasien perempuan yang terkena penyakit kulit dan kelamin. Nah, jadi mungkin pengunjung kalau yang masih belum tahu ya ini dokter apa, pasti mengira bahwa Dr. Stomo ini sebagai dokter kandungan. Nah, karena memang untuk cara kerjanya sendiri tidak jauh berbeda dengan orang mau melahirkan ya. Jadi posisi kakinya itu ada di 2 penyangga ini. Jadi posisinya seperti ini dan di bawahnya ini ada laci. Jadi fungsi lacinya ini digunakan untuk menampung darah-darah pada saat proses pengobatan. Dan untuk pasien Jawanya itu menggunakan alat kateter logam seperti ini. Jadi mungkin buat Bapak kalau melihat alat ini mungkin agak sedikit ngilu ya. Iya. Nah, kalau zaman sekarang kan kateternya sudah kecil ya, itu pun masih merasakan sakit yang luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan gimana rasanya pakai kateter seperti ini. Dan untuk koleksinya sendiri kita ada 2 koleksi yang asli. Mungkin bisa dibantu untuk menebak kira-kira untuk koleksi aslinya mana? Dari keempat ini ada 2 yang asli, benar. Satu lagi. Asli. Satu lagi. Ini. Sama, benar. Nah, jadi tas kerjanya ini usianya hampir 1 abad. Tepatnya tahun 1930-an, sekitar 1930-an. Ada tas kerjanya ini pernah digunakan oleh Dr. Stomo pada saat sekolah di Belanda.
Nah, dan untuk buku yang ada di sini merupakan buku karyanya Dr. Sutomo yang masih menggunakan bahasa Belanda. Jadi seperti jurnal kesehatan ya, isinya tentang berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan kulit dan kelamin dan cara pengobatannya di era Dr. Sutomo pada waktu itu. Tulisannya Dr. Sutomo ya? Beda sih, ini tulisan kita sendiri karena untuk mempermudah mencari halamannya, karena untuk bahannya sendiri itu sudah sangat rawan kalau sering dibuka-buka seperti itu. Jadi kita Tapi ininya jurnalnya Dr. Sutomo gitu ya? Iya. Tulisan artikelnya. Artikelnya Dr. Sutomo. Sutomo ini Sutopo ya? Sutopo ini merupakan asistennya Dr. Sutomo. Oh. Pada waktu itu. Jadi selain kesibukan beliau ini sebagai dokter dan juga dosen, Dr. Sutomo ini juga membuka praktek di rumahnya. Karena pada saat itu Dr. Sutomo sangat miris melihat kondisi masyarakat, terutama masyarakat Surabaya, karena mendapatkan perbedaan pelayanan kesehatan. Jadi zaman dulu itu kalau ada kecelakaan itu ditanya dulu, kamu ini orang pribumi atau bukan? Jadi kalau orang pribumi itu cuek di al-kadarnya, jadi tidak begitu dihiraukan sih. Nah, dari itulah tumbuh rasa iba dari Dr. Sutomo sehingga beliau membuat praktek di rumahnya tanpa memasang tarif. Nah, bahkan untuk pasien yang nggak mampu, Dr. Sutomo ini tidak menarik tarif, bahkan memberikan uang agar pasien tersebut bisa membeli obat. Dan untuk pasien yang mampu itu bisa memasukkan di kotak ya. Jadi beliau ini meletakkan kotak di meja depannya. Itu untuk pasien yang mampu sukarela untuk memasukkan uang ke dalam kotak pasien. Ini salah satu kursinya itu ada yang masuk, tapi kondisinya sudah diperbaiki. Nah, mungkin dari keempat kursi ini mungkin bisa dibantu untuk memilih sekiranya kursi mana yang asli. Nah, benar. Wih. Nah, jadi bentuknya beda sendiri ya. Dari keempat kursi ini bentuknya kan beda sendiri. Jadi zaman dulu itu kursi ini dulunya pernah ada di kediaman beliau. Nah, jadi sejak tahun 1930 kan pastinya ada kerusakan. Jadi zaman dulu itu yang berbeda hanya dari bentuk kakinya. Zaman dulu bentuknya itu kayak ada lekukan kayak gini. Nah, jadi yang berbeda hanya dari bentuk kakinya. Ini bangunan ini tadinya apa, Mbak? Jadi ini dulu merupakan rumah pergerakannya Dr. Sutomo. Nah, jadi kalau beliau ini kan memang dulu aktif di berbagai organisasi sehingga sering mengadakan rapat-rapat organisasi. Nah, jadi zaman dulu itu untuk mengadakan rapat-rapat organisasi itu sangat sulit ya, karena pastinya masih terpatah oleh orang Belanda. Dulu itu pernah menyewa gedung seperti bioskop, hotel, dan beliau ini sudah memberikan DP, tapi sayang acaranya itu seringkali gagal. Nah, sehingga beliau ini berpikir gimana caranya kita membuat tempat yang bisa difungsikan untuk mengadakan rapat-rapat organisasi, sehingga dibangunlah GNI ini untuk mengadakan rapat-rapat organisasi skala besarnya. Kalau untuk skala kecilnya itu ada di yang sekarang ini menjadi museum. Jadi kalau untuk ini tidak replika meja dan kursi perundingan. Nah, dan di sebelahnya ini merupakan mesin stensil. Jadi mesin stensil ini digunakan untuk mencetak majalah penyebar semangat ini. Dan dulu majalah ini kan pertama kali terbit itu tahun 1933. Nah, pada waktu Jepang di Surabaya, sebagian besar, hampir keseluruhan itu alat-alat cetaknya itu dibawa oleh Jepang, sehingga mulai tahun 1942 sampai kurang lebih menginjak tahun 1948-49 itu vakum, jadi sempat terhenti untuk mencetak majalah penyebar semangat. Nah, setelah itu para pengurus majalah penyebar semangat ini bangkit lagi untuk bisa menyampaikan berita-berita tentang perjuangan Indonesia pada waktu itu. Dan di sini juga ada gamelan. Jadi di sini juga menggambarkan bahwa pergerakan Dr. Sutomo ini bukan hanya di bidang medis ya. Jadi sebenarnya pergerakan Dr. Sutomo ini di berbagai bidang. Salah satunya di bidang jurnalistik dan juga di kesenian. Jadi dalam menyampaikan aspirasinya, Dr. Sutomo ini juga melalui Lodro. Nah, jadi
orang Belanda taunya kalau ada pentas tentang ludruk itu taunya hanya sekedar hiburan. Mereka nggak tahu bahwa di balik itu semua ada makna yang disampaikan kepada masyarakat tentang perjuangan yang menjadi pemikiran Dr. Somo. Dan waktu di Surabaya ini Dr. Somo juga mendirikan organisasi yang bernama ISC, Indonesia Study Club. Nah, dan dari ISC tersebut lahirlah Bank Bumi Putra. Nah, yang mendirikan juga Dr. Somo. Jadi Bank Bumi Putra ini di tahun 1929 juga berganti nama menjadi Bank Nasional Indonesia. Ini Beda dengan BNI yang sekarang ini ya. Nah, jadi untuk bangunannya sendiri itu sekarang masih ada di gedung yang cat warna hijau itu. Yang sekarang digunakan untuk mencetak majalah penyebar semangat. Oh, hijau itu. Iya, jadi sebelum menjadi tempat pencetakan majalah penyebar semangat digunakan sebagai bank. Nah, di sini merupakan beberapa foto di mana proses pembangunan Gedung Nasional Indonesia atau GNI ini. Nah, jadi pembangunan gedung ini dimulai pada tanggal 12 Juli tahun 1930. Dan untuk zaman dulu untuk mendirikan sebuah bangunan memang membutuhkan effort yang luar biasa ya kemarin. Nah, karena pada zaman dulu, kalau sekarang ini Dr. Somo ibarat bonek ya, bondonekan. Nah, karena membutuhkan yang sangat luar biasa. Jadi untuk dana awal itu didapat dari Dr. Somo beserta anggota dari organisasi Budi Utama pada waktu itu. Nah, sehingga pada saat mendengar Dr. Somo ini mendirikan sebuah bangunan, masyarakat Surabaya khususnya itu antusiasnya luar biasa. Nah, ini foto-foto menceritakan bahwa gotong royong di eranya Dr. Somo itu masih sangat tinggi. Nah, sehingga untuk masyarakat yang mampu, mereka bisa menyumbangkan berupa bahan-bahan bangunan ya seperti pasir, semen, batu bata dan lain-lain. Untuk masyarakat yang nggak mampu, mereka bisa menyumbangkan tenaga mereka untuk proses pembangunan gedung ini. Ada juga andil besar dari seorang seniman yaitu Ludruk Cak Durasim. Nah, beliau ini juga sangat luar biasa. Jadi pada saat Dr. Somo ini mendirikan atau mengadakan Pasar Dermo itu kayak pasar malam kalau sekarang ini. Nah, dan di situ tampillah Ludruk Cak Durasim. Dari hasil tampilan beliau ini, Cak Durasim ini tidak mengambil spesial pun uang hasil tampilannya. Bahkan beliau ini memberikan semuanya kepada Dr. Somo untuk membantu proses pembangunan gedung ini. Jadi selain itu juga ada andil yang luar biasa dari anak-anak kecil. Nah, ini merupakan perwakilan foto tiga putri Indonesia. Anak-anak ini juga andilnya sangat luar biasa. Jadi zaman dulu kan kalau anak-anak pakai gelang kaki ya, dari gelang kakinya itu terbuat dari emas atau perak. Jadi mereka ini juga menyumbangkan gelang kaki mereka kepada Dr. Somo untuk proses pembangunan gedung ini. Dan mereka juga rela memberikan celengan mereka kepada Dr. Somo juga. Nah, dan untuk pembangunannya ini sendiri kurang lebih memakan waktu 1,5 sampai 2 tahun baru bisa digunakan. Dan gedung ini pertama kali digunakan tepatnya pada tanggal 1 sampai 3 Januari tahun 1932, tepatnya di Kongres Indonesia Raya yang pertama. Ini Gedung ini. kita masuk ke makam Dr. Sutomo. Ini sebelah sini ada pemukiman warga. Ini sekolah sebelah kanan. 1888. Meninggal di usia 50 tahun. 1988 ke 1938 50.